Astagfirullahaladzim. Ngomong, Wi. Ngomong. Apa bilangnya yang tahu? Hot Seat episode 3, shot 1993, scene 9,5. Ini lihatnya kemana nih? Sini? Sini? Kamera pindahin woi, pindahin. Sini? Pindah kemana, Bang? Sini, pindah. Nah, bagus. Oke, sini. Situ lagi, sini. Nah, bagus. Nah. Oke, mundur, yang pas. Nah, jangan gendut aku, sebelah sini kanan. Oke, kanan lagi. Oke, mantap. Sip. Jadi, kemarin waktu tag kontennya Hot Seat di Gamore, ada satu orang yang counter. Gayanya tuh, ya Allah. Aku fotografer profesional. Bunyi handphone ya nanti ya, pakai edit ya bunyi handphone ya. Ting. Mbak, matiin handphone kau. Matiin. Aku lagi ngomong ini. Kau tandai kau ya. Tapi gini nih, ini yang menyebabkan Satria Syahputra jadi roastingan banyak netizen. Gak banyak lah, ada berapa aja sih sebenarnya. Biar kayak keren aja gitu. Nah, tapi orang ini siapa? Aku kayak benci banget itu. Yang namanya Berry Billy itu siapa sih? Bisa nggak sih? Oh, ini. Kalian lihat video yang ini deh. Kamera roll and Ini action. lihat sini, atau di sini. Ini pakai halu-halu gitu nggak? Ya, terserah. Oke. Saya Berry Billy, profesinya nggak ngaku-ngaku fotografer. Saya fotografer profesional. Kenapa mau jadi fotografer, Bang? Kebetulan dulu saya kerja di PT-PT dan saya capek jadi budak korporat. Sebenarnya banyak yang mau ajak saya kerja di PT-PT. Cuma saya nggak mau lagi, saya capek. Bukan karena nggak kuliah ya, saya kuliah. Cuma sampai semester 6. Jangan lupa itu. Nah, yang itu udah kalian lihat belum? Itu yang Berry Billy itu. Foto balik, lepak. Oh, terbalik, pantas gelap. Nah, Betul omongan aku. jadi lepak mana? kemarin. Sini. Ini Berry Billy. Gila. Nggak usah mulai dulu, nggak usah Aku mulai kan dulu. mau marah sama kau. Aku mau pemanasan dulu. Oh ya. Nggak, udah basi belum? Basi nggak? Nggak kan? Boleh nggak sih? Boleh. Aku sampai sini. Oke, Berry Billy. Magic tiba-tiba aku di sini. Ya magic lah, orang editor kan ada. Boleh nggak diedit? Aku tiba-tiba berasap datang. Oke. Boleh ya? Boleh kan? Gamore editornya keren-keren. Oh, gila. Aku rasap nih. Gak mau deh. Jangan aku sekali lagi aku rasap ya. Aku air. Beban. Editornya udah tua ini. Bang gak boleh ngerepotin orang. Gak apa-apa sih sekarang. Oke teman-teman Bang Rey sekalian, jumpa lagi enggak? Oke teman-teman, Oke teman-teman Bang Rey sekalian, hari ini Gamore konten hot seat-nya itu bareng Berry Billy yang kemarin sempat counter. Sebenarnya kedatangan Berry Billy ini dadakan gara-gara kemarin dia counter itu. Oke, jadi Bang Ber, selamat datang dan selamat duduk di sini. Pertanyaannya, asal kau tahu kemarin yang karena aku nggak suka karena diulang-ulang gitu. Kau nggak tahu aja Bang rasanya, kau nggak ada pertanyaan terus tiba-tiba kau ditodong datang ke sini. Nah, kau rasakan nih. Sebuah klarifikasi guys. Iyo, betul. Tapi kena ya omongan aku tuh ya. Iya kenapa? Tapi kau tersinggung nggak? Enggak. Enggak kan? Sama sekali tidak. Mantap. Tidak tersinggung. Hah? Oh, enggak sih. Iya kan dia nggak ngapa-ngapain. Bang Ber, aku punya pertanyaan sih sebenarnya buatmu Bang Ber. Apa tujuanmu kemarin counter video aku itu sebetulnya? Nyari musuh? Nyari musuh mah enggak. Sebenarnya kan beberapa bulan terakhir kan kerja tuh fokus upload konten di Instagram itu ya kerjaan semua. Dulunya kan sebenarnya sama dia ini bikin konten-konten kayak gitu. Iya. Bikin konten komedi. Cuman lagi kepengen, kebetulan dia nongol, terus aku izin, kalau aku bikin parodinya boleh nggak? Enggak. Belum izin sama Gamorenya, tapi aku tanya juga nih sama si desainernya juga. Enggak. Belum nanya ke yang lain. Kupikir kalau dua orang ini oke, yang penting aku nggak sara gitu. Nah oke lah, aku upload.
Tadinya kalau emang nggak dikasih, Enggak. di take down, ku take down juga sebenarnya. Takut ada yang menyinggung. Izin itu penting sebenarnya. Karena overall dari konten aku itu kan duplikat dari frame by frame-nya, dari pembukaan dia gimana, semua aku duplikat. Enggak. Cuman perspektifnya aja yang ku ganti. Jadi aku harus izin. Isinya keresahan juga lah sebenarnya. Kalau keresahan benar sekali. Jadi sebenarnya curhat. Curhat. Kalau orang bilang curhat, bener ada benernya. Oh, ada benar menyuarakan keresahan, cuman mengubah perspektif dari hot seat kemarin gitu ya. Ya, kalau Oke. dia bilang konten kreator, aku versi fotografernya. Tapi jadi seru-seruan sih ya. Tujuannya juga seru-seruan aja. Bentar ada telepon. Matiin, ku tandai muka kau. Masuk suara telepon tuh lagi ya. Ih, gak repotin editor ya sebenarnya tugasku ini. Oke Bang Ber, aku pertanyaan dulu sama Bang Ber. Kenalin dulu lah nama sebelumnya, kenalan. Nama Berry Billy. Dan Sekarang profesi? profesinya sebagai fotografer. Profesional. Profesional. Ada telepon lagi. Udah. Bang, mau pengen nanya aku nih. Kenapa Bang pengen jadi fotografer? Karena sesuai dengan video yang ku buat kemarin, jadi fotografer itu bisa untuk dunia digital sekarang bisa kemana-mana. Mau jadi konten kreator, mau jadi fotografer wedding, semua butuh. Gitu. Enggak. Sempat ditanya Instagram itu sekarang itu penting apa enggak? Penting, karena menurut aku Instagram itu pada saat itu ya orang bisa menilai kita tuh dari Instagram kita, begitu. Jadi fotografer itu penting buat aku. Kenapa? Karena bisa membantu orang-orang juga buat bikin konten. Butuh sekarang digital kayak foto video Betul, sangat dibutuhkan. untuk market ya. Oke. Kenapa harus jadi fotografer? Kok nggak bisa jadi yang lain gitu? Nah, kalau kau kemarin bilang karena aku nggak sekolah, aku sekolah. Karena aku semester 6. Gini, karena aku nggak lulus juga nih kuliahnya. Ketimbang kerja di PT-PT, ya kan, nggak bisa naik-naik jabatannya. Aku cari versi lain yang aku suka, tapi aku ownernya gitu. Aku yang manage sendiri. Gitu. Tapi kalau bicara fotografer sendiri, sebenarnya genre fotografimu ini apa? Kan kalau fotografer tuh ya masing-masing ada kenikmatan ya. Iya benar. Kalau aku ya, aku sekarang ini rezekinya di wedding fotografi. Padahal dulunya tuh fokusnya tuh sebenarnya di potret. Sukanya tuh ke fashion fotografi gitu. Jadi dulunya suka foto model-model gitu, belajar foto model, main close up, belajar retouch gitu. Jadi rezekinya ke situ, di hire orang untuk ke wedding gitu. Menurutmu nih Bang pribadi ya, menurutmu pribadi perkembangan fotografer di kota kita ini gimana? Ada telepon. Langsung buyar langsung. Nah gini, perspektif aku ya, jangan dianggap udah merata semuanya begitu. Menurut aku perkembangannya sih, menurut aku masih kurang ya untuk masalah kualitas sebenarnya. Nggak aja di kualitas sebenarnya naik, tapi untuk masalah edukasi harga sih kayaknya. Apa? Edukasi harga. Edukasi harga. Nah kenapa? Coba bisa jelasin nggak edukasi harganya kenapa nih? Gini, beberapa project itu aku dapat kolaborasi sama teman-teman di Jakarta, Bandung gitu. Misalnya ada project wedding sini. Mereka tuh di-hire dari klien sini buat dibawa ke sini. Nah, aku yang dari lokalnya, maksudnya dari kotanya. Mereka itu bisa dapat fee itu lebih besar karena standar di sana tuh lebih besar gitu. Oke. Jadi kemarin aku kasih harga standar kita lah ya di Batam ini. Mereka bingung gitu. Kita budget segitu cuma setengah hari. Kok kalian mau ya ambil budget segitu? Gitu. Tapi kan ini kan cuma foto doang Bang. Bisa dijelasin nggak sih kenapa sih? Kan ini foto aja nih. Kenapa kok harus ngasih budget yang emang segitu? Ya aku bakal romantis. Editor, edit ya. Bang Aus. Bang Aus. Sulap. Oke. Ya, oke, jelasin ya. Fotografi itu mahal. Fotografi itu bukan hanya pegang kamera, foto atau video. Itu yang mahal itu pengalamannya. Anak lulus SMA juga pegang kamera, dikasih job foto juga bisa. Cuman pengalaman saat kita terima job itu gimana kita cara handle-nya? Bisa apa enggak? Saat misalnya wedding. Untuk yang udah profesional fotografer wedding gitu, mereka dari jam start kegiatan sampai akhir udah tahu tuh bakal ngapain. Yang nggak berpengalaman dapat masalah A, dapat masalah B, dia nggak tahu tuh. Enggak. Nanti gimana? Gimana solusinya? Sebenarnya nggak hanya di wedding, semua pekerjaan kalau kita nggak punya pengalaman ya agak sulit. Setuju. Terus yang kedua mungkin dari alat-alat yang kita pakai. Kalian minta kualitas yang bagus, tapi kalau kita keluarin alat yang sederhana, nggak mau juga kan sebenarnya. Nah kita kan punya alat, kata orang man behind the gun gitu kan.
ya gimana pun alatnya, kalau orangnya oke ya hasilnya oke. Cuman kalau barangnya juga oke, hasilnya juga makin oke. Makanya harganya makin segitu gitu. 50.000 juga untung. Pegang kamera tuh ibaratnya barang yang nggak basi gitu. Kasih job 50.000 mau nggak? Ya untung juga 50.000. Cuman kau menghargai nggak apa hasil kerja keras setiap hari kau belajar ngedit, belajar pegang kamera gimana, 50.000 dihargain kayak gitu, mau apa enggak gitu. Bahkan ngabisin waktu buat belajar doang ya, dari pagi ke pagi lagi gitu kan. Semua teman-temanku juga yang ngerasa udah profesional di bidangnya gitu, tiap hari belajar gitu. Iya, betul. Jadi nggak bisa dianggap rendahan terus gitu harusnya. Ngomong-ngomongin fotografer, siapa sih fotografer yang menurutmu paling bagus di Batam? Aduh, aku mau ngomong Barry Billy nanti aku takut kena cekam. Aduh, aku mau ngomong Satria dia nggak bisa apa-apa. Wah, kalau aku mengidolakan untuk masalah warna ya. Kalau untuk warna ya, Alexen kalau aku. Dia punya mood warna yang bagus. Oke, ngomong-ngomong itu lagi, harapan ke depanmu apa nih? Dan melihat potensi fotografi atau videografi atau perkontenan di Batam lah. Apa harapanmu ke depanmu buat teman-teman fotografer lain dan yang lain-lain? Ya maunya aku sih ke depannya bisa saling kolaborasi gitu. Ketemu, sharing-sharing lagi. Mungkin kita punya standar baru nih di dunia fotografi di Batam seperti apa. Jangan gini deh, yang baru-baru saran aku. Baru 1 bulan, 2 bulan pegang kamera tuh jangan lu ambil job-job besar dengan harga-harga yang langsung jatuhin harga orang yang lain. Ikut dulu sama yang lain. Ikut kerja, maksudnya ke freelance dulu Ya, gitu. Pahami dulu. Nanti 2 tahun, 3 tahun kalau udah paham mungkin bisa ambil jobnya sendiri. Jangan umur jagung udah petantang petenteng gitu. Terakhir, akankah kau yakin nih fotografi ini akan menjamin masa depanmu? Ya, Kenapa? karena dulu kan kerja di PT-PT tuh, PTA, PTB gitu. Kayaknya nggak ada namanya yang signifikan perubahan dalam hidup aku. Masalah materi, masalah pertemanan juga. Karena ruang lingkup hidup aku di situ-situ aja. Pertama di dunia fotografi aku makin banyak teman. Kedua, aku bisa berbagi waktu sama keluarga aku. Dulu waktu kerja, orang tuaku sakit, orang tuaku butuh aku nggak ada. Jadi pas aku terjun di dunia fotografi ini aku yang bisa atur jadwalku sendiri. Ada nggak lagi yang mau kau sampaikan nih untuk teman-teman kreatif yang lainnya, untuk industri kreatif yang lainnya, fotografi, videografi, konten kreator, sosial media, desainer atau yang lain-lain? Aku agak tersentil dengan konten kreator nih. Orang yang pakai nama konten kreator. Jangan tersinggung, nggak ke arahmu ya. Ini lihat sana. Ini aku kasih tahu satu rahasia ya. Jadi di Batam ini punya namanya orang yang bikin circle influencer, oke? Oke. Aku tahu. Serius lah. Siapa sih? Ayo. Semalam Enggak. bahas. Siapa yang tahu angkat tangan? Iya, betul. Yang itu. Nggak jadilah. Nggak rahasia berarti. Tadi satu rahasia aku bilang. Oke, nggak tahu. Oke. Oh, pura-pura nggak tahu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang nggak paham mengenai pengecekan insight atau pengecekan akun ini sebenarnya bener apa enggak. Beberapa orang tuh ada yang bikin community seakan-akan mereka itu influencer dengan cara beli followers. Jadi teman-teman yang lain itu untuk yang punya brand-brand bagus di Batam ini kalau mau naikin Instagramnya nggak perlu lah saran aku. Harus dicek lagi sebel gramnya itu sebel lah. Pengusaha-pengusaha ini mau apa ya, guide influencer abal-abal, bagus guide brand konsultan. Bisa nggak Gamora ini disebut brand konsultan juga? Bisa. Bagus guide-guide yang kayak gini, dibikinin konten. Lebih bagus insight-nya yang datang ketimbang beli followers. Betul. Bukan, ketimbang hire orang yang beli followers yang ngaku-ngaku selebgram. Sebel Gram. Sebel nggak? Ya, gini nih, aku bandingin satu orang aja. Ini followers dia nggak nyampe 10.000. Tapi orang satu Batam hampir kenal dia semua. Karena benar-benar ibaratnya organik gitu. Nggak yang tiba-tiba Sayur kali ya. 23 tiba-tiba 37K. Pas ku buka followersnya tulisan Rusia. Apa sih? Pernah nggak sih lihat kayak gitu? Ada, biasa Thailand. Nah ini banyak orangnya tuh beberapa tuh dia emang beli followers tuh bikin 30 akun gitu. Masing-masing dikasih disuntik 17, 15 itu. Dia bakal kirim ke PT-PT nih. Aku punya orang-orang yang followersnya banyak nih. Kau mau bayar aku berapa? Nah, banyak orang-orang tuh yang ketipu gitu. Jadi dibikin manajemen kayak gitu. Ya, ini emang udah lumrah atau emang kalian baru tahu? Jadi Di Batam ada kok. Banyak kan? MTT namanya. Apa? MTT. Apa tuh? Manajemen tipu-tipu. Ini tolong editor Wah, MTT jadi besar-besar bersuara. ya. MTT besar-besar.
Tapi ya. Jadi orang banyak yang ditipu lewat angka-angka yang ada itu puluhan ribu sekian K, Iya. berarti dia sudah layak untuk dibayar untuk iniin brand orang gitu-gitu. benar. Sebenarnya itu adalah suntikan yang dari Rusia itu ya. Benar, beli followers. Tapi sekarang lagi rame di TikTok tau. Apa tuh? Enggak. Cewek joget. Lebih gampang bikin konten sekarang di TikTok. Iya, Mau betul. beralih nggak? Tapi yang nonton tahu nggak sejarah kita berdua tuh? Nggak ada yang tahu. Coba Bang, bisa diceritain nggak Bang? Dikit Bang. Nggak ceritain mah. Jadi dulu aku dan Berry ini Stop, aku aja yang jelasin. Lama kali. iya lupa aku Jadi ingat. sebelum Satria bikin statusnya konten kreator, si Berry ini yang bikin konten sebenarnya. Dia nggak fokus foto. Berry yang ngajak Satria Sat bikin Instagram. Kayak mana main Instagram tuh bang? Kayak gini Sat. Jadi setelah aku fokus bikin konten komedi, dia beralih jadi fotografer. Iya, keputar. Jadi setelah aku bosan bikin konten komedi, aku fokus ke foto, dia yang fokus konten. Ketukar. Aku boleh ngerokok nggak sih? Boleh ya? Oke. Ah. Oi, lama. Udah. Udah. Coba. Jangan pergi. Pegang, aku pegang. Oh, iya. Iya, dibalik. Baliklah. Balik. Ribet, wah. Mukanya tegang, bisa nggak agak close up nanti ya di zoom? Ini dendam-dendam editor kayak ini. Kan agak merunduk, tegang. Ini parodiin Zainuddin ya? Iya. Kau antarkan aku ke simpang jalan. Kemudian kau berjanji menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling pada ia yang kaya raya, berbangsa beradab. Apa lagi? Lupa. Berbangsa beradab berketurunan. Berbangsa beradab, berlembaga berketurunan. Kau bilang pernikahan adalah kehendakmu sendiri. Kok Tapi ke kau situ menikah dong? dengan dia. Aku nggak kuat deh kamu. Kau jadi Hayati kayak mana dulu? Kok jadi ketawa? Udah lah nggak kuat. Kilas balik. Kilas balik. Jadi Atau itulah. mau dimasukin cuplikannya yang dulu? Ya, Sebelah sini. silakan. Full ngedit. Jadi yang di sini ya, sebelah sini ya. Nanti ditonton ya yang ini. Terus Bang, untuk terakhir nih, semua teman-teman yang lain barista, terus konten kreator sendiri, terus kemarin ada musisi, itu dibikin closing versi masing-masing profesinya. Sekarang aku minta closing versi Berry Billy. Ini temanya masih hot seat nih? Iyo, masih. Oke. Aku taruh dulu. Sekian hot seat kali ini dengan bintang tamu Satria Saputra dan saya hostnya Berry Billy. Sampai jumpa di Aku khawatir besok aku dibuang. sampai jumpa di hot seat minggu depan. Minggu depan tiap minggu nggak sih? Setiap Seminggu seminggu dulu. dulu. Sampai jumpa di hot seat selanjutnya. Salam foto. Anjay. Oke. Berry Billy. Enggak, udah tadi. Oh, udah. Love. Orangnya kata Satria. Capturing apa? Cangka apa cangka? Tar. Jangan di close dulu. Pertanyaanku kenapa aku bisa sampai sini? Aku datang ke sini kan butuh bertanya juga ya kan dia bilang tanya. Betul. Yang pertama yang pengen kutanyakan kenapa aku bisa hadir di sini? Apa cangka? Jadi gini, jelasin Bi. Aku nggak tahu sih sebenarnya awalnya itu cangka itu apa. Cuman gara-gara awal-awal aku datang nih masuk, tiba-tiba orang nih ngomong cangka gitu. Nah terus dia ngomong cangka gitu kan. Bahasa daerah Gamuri ya. Alasan kedua aku kesini, itu alasan pertama, pengen nanya cangka tadi. Alasan kedua kan aku pengen ngobrol sama Satria. Alasan ketiga yang paling penting dari semua ketiga alasan aku kesini, aku pengen ketemu orang yang selfie di Instagram Gamuri itu. Siapa? Siapa? Dulu Gamuri punya Instagram, mukanya ada orang update konten pakai selfie gitu. Siapa? Ini konten apaan gitu? Aku pengen bertanya, itu siapa? Nanti kita jawab di konten berikutnya. Ya. Jawab ya. Oke, aku pengen tahu itu siapa. Kenapa dia selfie di situ? Oke. Oke, sampai jumpa lagi di hot seat Dah. berikutnya. Satria Saputra pamit. Berry Billy. Cangka.